Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Balkis dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan video ini, saya mengangkat topik emosi terhadap proses belajar siswa. Alasan saya memilih topik ini karena emosi merupakan salah satu faktor kunci yang secara langsung mempengaruhi kualitas dan hasil proses pembelajaran siswa. Proses belajar tidak hanya melibatkan aspek kognitif, seperti berpikir, mengingat, dan memahami, tetapi juga aspek efektif atau emosional, seperti motivasi, stres, semangat, dan percaya diri. Emosi-emosi tersebut dapat menentukan apakah seorang siswa akan terlihat efektif, merasa nyaman, atau justru mengalami hambatan dalam memahami materi pelajaran. Ya, sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Agista Balkis dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Eva. Ya, izin bertanya ya Bu mengenai seputar emosi terhadap proses belajar siswa MTS Al-Mafati. Langsung saja Bu, pertanyaan pertama yaitu bagaimana guru dapat mengenali dan mengelola emosi siswa di dalam kelas untuk meningkatkan efektivitas belajar dan membangun motivasi siswa? Iya, biasanya Ibu melihat dari ekspresi siswa atau gerak-gerik siswa, apakah siswa itu emosinya sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Kemudian Ibu deketin, Ibu tanyain, kamu lagi ada masalah apa? Kemudian Ibu kasih pertanyaan, dia menjawab dengan baik dan dia langsung ekspresinya berubah dengan baik. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir, menurut Ibu apa dampak emosi negatif seperti kecemasan atau stres terhadap kemampuan belajar siswa? Emosi negatif dapat mengganggu konsentrasi, menurunkan daya ingat, serta bisa melemahkan motivasi belajar siswa. Dalam jangka panjang, emosi negatif yang tidak tertangani bisa menurunkan prestasi akademik dan sangat mengganggu. Oleh karena itu, penting sekali bagi guru dan lingkungan sekolah untuk memberikan dukungan emosional agar siswa dapat belajar dalam kondisi psikologis yang sehat. Pelajaran bahasa Indonesia. Jamila. Iya, aku pengen nanya seputar apa sih yang kamu rasain saat kamu dikasih tugas yang susah? Rasanya itu membingungkan sekali. Terus apa sih motivasi kamu saat kamu mengerjakan tugas? Kerjain bareng-bareng. Berarti motivasinya ajakan teman gitu. Iya. Kasihan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis emosi terhadap proses belajar siswa. Menurut kecerdasan Daniel, emosi Goleman adalah keterampilan belajar yang dibentuk atas kecerdasan emosional dan oleh sebab itu mengarahkan pada kinerja pekerjaan yang unggul. Kecerdasan emosional menentukan kemungkinan memperoleh keterampilan praktis berdasarkan 5 faktor. Yang pertama sadar diri, yang kedua motivasi, yang ketiga pengenalan diri, yang keempat empati, dan yang kelima adalah kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain.
Konsep kecerdasan emosional adalah budi pekerti yang terpuji, sikap baik hati, saling sayang, empati, menghindar berbuat salah, iman, dan akhlak mulia. Saran saya untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik ke depannya, penting bagi sistem pendidik untuk tidak hanya menekankan aspek kognitif semata, tetapi juga memberikan ruang bagi perkembangan emosional dan sosial siswa. Kurikulum sebaiknya dirancang lebih holistik dengan memasukkan pendidikan karakter, penguatan kecerdasan emosional, serta pembiasaan refleksi diri. Selain itu, guru dan tenaga pendidik perlu diberikan pelatihan rutin mengenai pendekatan humanis dan empati agar lebih siap menghadapi dinamika emosional siswa di kelas. Sekolah juga perlu membangun budaya yang mendukung kesehatan mental, misalnya dengan menyediakan ruang konseling yang aktif. Selanjutnya adalah kesimpulan pada materi ini adalah emosi juga memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian dan berkonsentrasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa emosi positif dapat memperluas perhatian. Sebaliknya, emosi negatif seperti stres dan menyebabkan perhatian yang sempit dapat menghambat kemampuan untuk memproses informasi dengan efektif. Saya menyarankan agar pihak sekolah mengembangkan program atau pelatihan khusus seluruh guru dalam bidang kecerdasan emosional siswa. Sekolah juga dapat membuat sistem penentuan emosi siswa secara rutin, misalnya seperti melalui jurnal harian, refleksi mingguan, atau sesi konseling terbuka. Dengan begitu, perhatian terhadap emosi siswa tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan terintegrasi ke dalam proses pendidikan. Setelah saya melakukan observasi ini, saya menyadari bahwa menjadi pendidik yang baik bukan hanya tentang menguasai materi pelajaran, tetapi juga tentang memiliki kepekaan emosional terhadap kondisi siswa. Oleh karena itu, untuk menjadi pendidik yang lebih baik ke depannya, saya perlu terus mengembangkan kemampuan dalam membaca ekspresi, bahasa tubuh, dan perilaku siswa sebagai sinyal kondisi emosional mereka. Selain itu, penting bagi saya untuk membangun hubungan yang hangat dan terbuka kepada siswa agar mereka merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan perasaan maupun kesulitannya. Demikian materi yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.